customer, interaksinya gitu. Ya mau gimana nih, masa nyukur jauh-jauh? Iya, masa nyukurnya pakai galah? Kayak lagi nyengget rambutan, nggak mungkin kan? Iya, susah. Iya, makanya nggak bisa dong. nggak akan bisa. Lo harus ngejalanin, lo harus nguatin mental lo buat ngadepin hal-hal yang terjadi pada bisnis lo. Sebenarnya kasus-kasus yang terjadi sama bisnis lo itu buat lo semakin kuat seharusnya kalau lo berpikir gitu kan. Bukan bikin lu down, malah itu sebenarnya down itu step selanjutnya sih ya. Down itu sebenarnya suatu hal yang wajar ya. Dalam menjalanin bisnis tuh pasti ada up and down. Oke, kembali lagi bersama gua Dula. Dul, kan hostnya gua. Lu ngapain pembukaan? Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Ya sorry deh. Kan hostnya gua. Ya nggak tahu gue. Gue pikir gua host di sini, lu tamu. Nggak apa-apa, lama nggak dibuka-buka abisnya. Tadi kan gue giniin rambut dulu, masih banyak rambutnya kan. Habis gitu. cukur tadi sama lu. Cukur. Tapi keren gak cukurannya? Keren. Keren banget. Ya? Jadi gue baru banget selesai cukur. Gue cukur itu sama Bang Dulo. Kita tadi cukur di garasi dulu ya. Paket home service lu kan? Iya. Masih basah banget ya rambut gua. Habis diapain basah? Habis sholat ya? Habis sholat. Oh, basah karena air wudhu. Habis cukur. Kelihatan seger banget gue habis cukur ya. Iya. Fresh lah. Fresh. Kayak buah habis disemprot. Gua habis semprot fresh dulu. Jadi fresh. Kalau di tempat dagang tuh buah disemprotin dulu biar kelihatannya menarik. Oh, strategi gitu ya? Seperti itulah kurang lebih. Gue pembukaan dulu kali ya? Bukan lah. Oke, kembali lagi bersama gua Faras Fadilah di acara obrolan di sore hari. Di kesempatan kali ini gue kedatangan tamu, dan tamu gue ini temen kecil gue juga. Ya gue rada beda sih umur sama Bang Duloh ya. Gue waktu itu masih kecil juga kan. Waktu itu masih kecil juga. Pokoknya teman komplek gue dulu. Gue udah lama kenal sama Bang Duloh, udah puluhan tahun kenal sama Bang Duloh. Dulu Bang Duloh ini istilahnya anak paling nakal di komplek. Dulu. Bohong nih. Dulu. Ini bohong nih. Pokoknya kalau ada keributan, ada motor ngebut, pasti orang-orang nyebutnya Duloh nih. Enggak mungkin, lu salah. Itu perspektif yang negatif. Oh, perspektif negatif. Enggak, itu kan dulu. Jadi Bang Duloh ini dia ngerintis bisnis dari nol. Gua tahu banget zaman-zamannya Bang Duloh itu buka usahanya nggak ada satupun customer, atau 8-10 jam sehari buka, customer cuma satu dulu ya. Iya. Dulu sampai kasihan buat gue ngeliatnya, sampai gue datengin tiap hari karena gue lagi libur juga sih dulu ya. Jadi gue datengin biar rame, biar ada orang. Menghibur gitu lah ya. Menghibur, biar ada teman ngobrol. Iya benar. Terus itu cerita mungkin 7 tahun lalu sih ya, kurang lebih ya. 6-7 tahun lalu. Yeah. Terus Bang Duloh itu udah merintis bisnisnya sekitar 6-7 tahun, dan Bang Duloh itu sekarang udah, kalau menurut gue sih Bang Duloh udah sukses. Tapi kalau ditanya dulu sukses nggak, coba enggak sukses gue. Soalnya rendah hati banget Bang Duloh. Jadi di sini gue mau belajar sukses dulu. Amin. Kalau dibilang sukses ya amin. Sukses. Jadi, sukses. Gue mau belajar bisnis dari Bang Duloh. Bang Duloh itu bergerak di bidang cukur industri dulu ya. Yeah. Jadi setahun terakhir selama gue di Indo, gue cukur pasti sama Bang Duloh. Dul, lu kenapa sih milih cukur industri? Lu kenapa sih milih usaha di bidang cukur gitu? Padahal kalau gue liat ketertarikan lu kan di motor dulu. Otomotif gitu ya. Bukan cukur, tapi nggak ada angin nggak ada hujan, waktu itu tiba-tiba lu buka cukur, itu kenapa sih emang? Karena menurut gue nih, kenapa gue terjun di industri cukur? Awal itu gue tertarik sama dunia percukuran. Waktu awal-awal gue mau sidang setelah kuliah, ya sidang skripsi, gue datang ke satu barber. Terus skripsi. Oh, lu kuliah dong. Gue kagak. Gila, kuliah dong. Emang lu daftar doang, kuliahnya nggak pernah. Buset. Jauh kuliah gue. Iya, jadi gue datang ke barber. Terus ya harapannya datang ke barber itu pengen dapet
servis yang memuaskan lah di seputar kepala. Nah kebetulan swab tes lu dah. Ya. terus. Nah kebetulan ketika gue coba masuk, gue datang, kok nyaman ya di dalam barber. Terus gue dilayanin dengan mungkin sepenuh hati sama dia ya. Sampai akhirnya gue nyaman, gue ngerasa dihargain, gue ngerasa diperlakukan sebagai manusia yang baik. Sampai akhirnya, emang biasa diperlakukan di manusia yang nggak baik dulu. Kalau lu coba datang ke pangkas rambut yang di pinggir-pinggir jalan yang harga 15, 20, lu kadang lu nggak diorangin datang. Datang cukur pulang gitu aja. Iya, nggak diajak ngobrol, nggak apa, lu macam kayak pensil mau diraut tuh dia nggak diajak ngomong. Gitu doang. Terus akhirnya gue ngerasa kok di barber enak ya, kok bikin orang puas ya. Nah dari situ gue tertarik dan gue mencoba, wah kayaknya seru nih kalau buka barbershop. Enak kali ya jadi bos. Nggak tahu ya nggak enak pak. Oh iya? Nggak enak. Nggak enak, nggak seenak yang dibayangkan. Ternyata punya usaha itu ekspektasinya jauh banget sama realitanya. Yang namanya, yang tadi lu cerita, lu bilang satu hari waktu baru buka itu ya dapat 1 kepala, 2 kepala, 3 kepala. Itu perjalanannya capek ngelewatin momen itunya nah itu pasti momen itu pasti kita lewatin soalnya. Kalau kita baru ngerintis ya. Belum ada yang kenal lu. Iya, belum ada yang tahu hasilnya cukuran gua seperti apa. Lu belum punya repeat customer, lu belum punya royal customer lah. Iya, belum ada sama sekali. Ya, terus dulu ekspektasi gua buka barber itu, kenapa gua berani buka barber? Yang pertama, ekspektasi gua gua punya banyak temen nih. Mungkin temen gua bisa jadi pasar gua, ternyata enggak. Ya, kalau dibilang temen itu menjadi pasar bisnis kita, dari 100% itu paling oke banget 20%. Paling oke. Sisanya ya teman-teman fake yang berteman sama kita saat kita lagi senang-senang aja. Makanya makin kesini gue makin bisa nyaring gitu. Circle gue, pertemanan gue makin gue saring. Mana misalnya emang yang mau ngebantu lo gitu dulu ya? Iya. Paling enggak ngebantu lo cukur di lo lah paling enggak. Enggak menurut gue bukan hanya sekedar cukur datang cukur terus memberikan suatu payment ke gue gitu. Itu bukan itu maksud gue. Tapi temen yang baik itu yang benar-benar ngedukung gitu. Wah ayo dah, macam kayak lu dulu, lu waktu gue baru buka, lu datang nemenin gue menghibur. Walaupun itu nggak ada ya real friend lah, bisa dibilang real friend lah. Kopi gratis. Nggak masalah, itu kan udah apa ya, jatuhnya udah suatu kewajiban menjamu tamu itu yang datang harus kita layani dengan baik. Itu kan kewajibannya seperti itu kalau di Islam kan. Ya udah, terus setelah buka barbershop ya jalanin terus, nggak seenak yang dipikir. Ternyata harus ketemu sama customer yang ya berbagai macam bentuknya. Ada yang sering suka komplain, ada yang bawel minta di ini itu, ada yang diem aja kayak patung, macem-macem lah karakter customer. Dan itu menurut gua suatu hal yang baru ya buat gua ketika gua mencoba memulai bisnis ini. Ya itu suatu hal yang baru. Yang biasanya gue selalu berinteraksi sama temen gue, bicara belak-belakan. Sekarang gue ketika gue menjalani bisnis itu, ya gue harus menata gaya bicara gue, harus memperhatikan lawan bicara gue, menyortir kalimat-kalimat yang nggak seharusnya keluar dari mulut gue. Gitu. Lu memilih kata gitu. Iya, pemilihan kata yang cocok buat customer, karakternya seperti ini, kayak gimana biar kita tuh nggak garing ngobrolnya. Karena dalam durasi mencukur itu ngabisin waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Setengah jam. Kalau lo diem-dieman kayak orang marahan kan nggak lucu juga Pak di depan kaca kan. Lu sambil nyukur sambil dengerin dia cerita. Kadang-kadang. Gitu. Gue dulu pernah nonton suatu
gue nonton podcast apa nonton salah satu pemilik barbershop di Jakarta. Dia bilang untuk multitasking itu nggak mudah. Maksudnya sambil lu respon obrolan dia, sambil lu dengerin dia ngobrol, sambil lu nyukur dengan rapi itu kan nggak mudah kata dulu. Iya, nggak mudah. Itu lu pernah gak sih ngobrol enakan ngobrol tiba-tiba sampai pitak gitu? Alhamdulillah belum pernah sih kayak gitu ya. Karena menurut gue itu udah fatal banget sih kalau kayak gitu lu kerja dulu nggak fokus. Sebenarnya obrolan ada di depan kaca barbershop itu hanya pelengkap, berarti pemanis suasana aja sih. Jadi di titik lu yang sekarang kendala lu apa sih dulu? Gimana? Kendala lu apa sih? Jadi yang bikin lu mau nyerah gitu kadang-kadang apa sih? Iya. Gue milih industri yang salah nih, ternyata gue waktu itu bisnis cuman ikut-ikutan doang istilahnya, gue nggak niat sini. Lu nemuin hal-hal kayak gitu gak sih? Pernah terbesit di pikiran gue hampir putus asa. Mau berhenti waktu itu? Hampir. Terus tapi gue pikirin lagi, sayang, karena udah nentuin jalan sekali, udah dijalanin, kalau diulang, kalau ditinggalin gitu aja sayang. Gue anaknya nggak bisa menyanyiakan sesuatu yang udah gue mulai gitu loh. Ya gue harus cari jalan keluarnya untuk memecahkan masalah kejenuhan yang ada di otak gue itu. Customer yang gak disukain sama tukang cukur tuh gimana sih? Kalau kayak gue gimana dulu? Customer yang gak disukain sama tukang cukur nih? Kan kalau gue kan masih suka banyak request juga kan, misalkan. Kalau request nggak masalah, nggak masalah. Cuman karakter customer yang gak disukain sama banyak tukang cukur adalah satu, yang lagi dicukur dia nggak menghargai pekerjaan yang sedang orang lakukan di kepala dia. Contohnya seperti lagi dicukur, baru berjalan 50%, tiba-tiba dia nerima telepon. Itu hal yang sangat-sangat tidak sopan. Dalam kegiatan bercukur itu sangat-sangat tidak sopan. Karena sama aja lu ngerendahin pekerjaan orang dan lu menganggap waktu orang yang sedang mengerjakan lu itu kayak nggak berharga gitu. Padahal di sisi lain, setelah dia pun harus ada yang dikerjakan lagi gitu ya kan. Yang kenapa nggak cukur selesaiin dulu, ngomongnya bentar. Harusnya gitu, seperti itu. Harusnya seperti itu. Mungkin urgent banget kali dulu, urgent banget. Gitu. Biasanya kalau urgent banget, gue kasih waktu dia untuk angkat telepon. Nah kalau obrolannya nggak penting itu yang bikin gue kesel gitu loh. Dia angkat telepon, hai, gue bilang, akhirnya gue kesel, gue tinggalin dulu aja. Gue lihat dari jauh, dia sudah selesai telepon, gue lanjut lagi. Terus yang kedua, karakter customer yang nggak disukain sama banyak tukang cukur adalah orang yang banyak gerak ketika dicukur. Hampir gue tabok pala lu tadi. gue nggak bisa diam gini dulu, harus gerak. Nggak masalah kalau gerak saat. Tapi kan gue izin dulu, gue ini dulu. Nggak apa-apa. Itu suatu hal yang lazim ya maksudnya. Hampir tadi keplak ember gue. Jadi gini, gerak itu yang nggak disukain tukang cukur itu gerakan yang ketika mesin sedang berlangsung di kepala lu. Terus kalau salah cukur dia protes juga. Nah, sekarang gini, ketika orang lagi nyukur kepala lu, dia itu sangat hati-hati karena pekerjaan cukur itu adalah pekerjaan seni yang nggak bisa diulang. Kalau udah salah nggak bisa diulang, hanya bisa diperbaiki. Beda sama lukis ya, seni melukis. Salah bisa ganti kanvas. Oke, terus berarti sekarang kita balik lagi nih ke bisnis lo. Barber lu tuh di mana sih dulu? Barber gua lokasinya ada di Cijantung, tepatnya di Jalan Kalisari, Jakarta Timur. Iya. Buat kalian yang mau mampir bisa mampir, cek IG-nya. Masalah dari tadi itu maksudnya gue udah nanya tempatnya di mana, tapi brandnya belum. Ya lu nggak nanya sih soalnya dari tadi. Iya oke, pokoknya nama barber lu apa dulu? Nama barbernya Uncle Dul's Barbershop. Uncle Dul Barbershop nih. Uncle Dul's Barbershop. Yang ini nih. Nah itu kalian kalau mau mampir-mampir silakan, mau diskusi, tanya jawab soal seputar rambut juga silakan, gratis. Kecuali nyukur baru bayar. Kalau ngobrolnya gratis. Ngobrol gratis. Kopi di situ bayar dulu. Kopi kebetulan gue nggak nyediain, kalau mau beli bisa gue pesanin nanti. Bayar. Bayarnya ke teman gue yang jualan kopi nanti. Kalau enggak? Enggak lah. Nggak usah bayar ke gue. Oke, terus efek pandemi sama bisnis lu apa nih dulu? Sangat berpengaruh ya. Cukup gimana? Sangat berpengaruh karena
yang tadinya pangsa pasarnya normal, fluktuasinya udah normal, jadi terhambat karena kebanyakan anak sekolah sekarang kan pada offline ya, belajarnya dari rumah. Jadi mereka yang tadinya durasi cukurnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, sekarang ya hampir setahun dia nggak cukur, bahkan datang-datang gondrongnya udah kayak pengangguran gitu. Iya, karena sempat emang barber tutup kan, jadi waktu itu orang awal pandemi itu kan kita diharuskan menutup toko karena alasannya bisnis yang terlalu vital, terlalu dekat sama customer, interaksinya gitu. Ya mau gimana nih, masa nyukur jauh-jauh? Iya, masa nyukurnya pakai galah? Kayak lagi nyengget rambutan, nggak mungkin kan? Iya, susah. Iya, makanya nggak bisa dong. Nggak akan bisa. Oke, jadi barber lu tadi di Cijantung dulu ya? Ya. Di Jalan Kalisari dulu ya? Jalan Kalisari nomor? Jalan Kalisari Raya nomor Kalisari Raya 2 nomor 6. Dari tadi kan inti omongan kita sebenarnya tuh ada hubungannya sama bisnis kan? Iya. Lu merintis dari nol sampai di titik lu sekarang punya barber sendiri lah. Oke. Istilahnya related sama bisnis. Terus banyak juga nih dulu teman gua yang nanya tips bisnis, tapi gua udah sering lah ngasih tips ke dia. Mungkin mereka tuh mau dengar dari lu juga, dari lu sebagai sama pengusaha nih. Kayak gua sama-sama pengusaha, tips dari lu apa sih? Tipsnya itu yang pertama, lu harus membuat bisnis itu yang sesuai passion lu lah. Iya, sesuai ketertarikan. Jadi lu ngejalaninnya nggak terpaksa, nggak tertekan, dan lu happy aja ngejalaninnya gitu. Terus yang kedua, ini yang paling penting, lu harus punya modal, Pak. Modal. Nah, lu harus punya modal. Jadi kalau nggak ada modal nggak jalan gitu. Nggak bakal jalan, lu mau minjem duit siapa? Siapa yang mau ngasih lu duit buat jalan bisnis? Kalau menurut lu pentingan modal apa pentingan modal apa passion? Apa ketertarikan lu? Passion dulu yang pertama. Passion dulu. Passion lu udah ketemu baru lu cari modalnya. Oke. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu ya ulet. Jangan. Yang ketiga itu lu harus jangan gampang nyerah. Lu gampang nyerah. Oke, sama belajar dari cerita lu yang tadi di komen itu ya. Iya. Terus jangan gampang nyerah sama apa yang sedang terjadi dalam bisnis lo gitu. Yang pasti ketika lo udah memulai suatu bisnis, lo harus ngejalanin, lo harus nguatin mental lo buat ngadepin hal-hal yang terjadi pada bisnis lo. Sebenarnya kasus-kasus yang terjadi sama bisnis lo itu buat lo semakin kuat seharusnya kalau lo berpikir gitu kan. Bukan karena bikin lu down, malah itu sebenarnya down itu step selanjutnya sih ya. Down itu sebenarnya suatu hal yang wajar ya. Dalam menjalanin bisnis tuh pasti ada up and down. Ketika lo di atas lu jangan sombong, pas lo di bawah lu jangan ngerasa jadi sampah gitu. Jangan berasa lu bakal lu jangan memvonis diri lu tuh nggak berguna apa-apa, jangan. Karena lu yang penting tuh buat ngejalanin bisnis itu buat tetap berjalan sebagaimana mestinya, ya jangan lupa berdoa aja yang penting. Oke dulu. Thank you banget ya udah datang ke tempat gue. Sama-sama men. Lagi kita tutup aja, gue ngantuk banget. Oke dulu, makasih banyak ya. Sama-sama. Sukses Ras buat usaha bisnis lo. Amin. Kedepannya. Amin. Ya pandemi sempat tutup juga kemarin sih beberapa bulan. Pastilah drop kita semua, cuman kita tetap harus struggle Pak. Ya kita harus tetap konsisten dulu ya. Tetap konsisten. Ada pucat dikit dulu ya. Ya itu tadi harus kita hadapin. Oke, itu tips dari Bang Dulo buat kalian yang mau mulai bisnis. Yang penting kalau menurut gua lu berani dulu, lu tahu lu maunya apa, lu ketertarikannya di mana. Soalnya kalau misalnya lu suka sesuatu hal, lu tuh bakal willing to work hard di situ dulu ya. Lu pagi sampai malam lu nggak bakal keberatan, kerja keras lu bakal enak karena lu emang suka di bidang itu. Terus yang terakhir doa dulu ya. Doa ibu apa doa lu? Doa dari orang tua lu. Oke. Doa dari diri lu sendiri. Kalau dari tante-tante lu? Tante gue udah pada nggak ada kayaknya tante gue. Gue bicara dulu. Oke, terakhir gue minta supportnya buat like, comment, and subscribe. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, bisa kalian share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan tips atau mau
mau nyari barber dari Bang Dulo. Bisa. Oke, I'll see you in the next video. I'm out.